Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kitab suci Al-Quran setidaknya ada 3 janji Allah pada bangsa Yahudi, bangsa yang perilakunya kerap meremehkan bangsa lain, sebagaimana juga tercatat dalam Al-Quran. 2 di antaranya sudah terpenuhi, tetapi ada 1 lainnya yang belum terjadi. Apa itu? Lalu kapan kaum muslim bangkit dari jajahan Yahudi? Sejarah mencatat sebelum datangnya Islam, bangsa Yahudi sudah berkali-kali mengalami kehancuran, seperti saat keberadaan mereka pernah hampir punah karena kekuatan Babilonia dan Roma. Janji Allah pada bangsa Yahudi yang pertama, dalam Al-Quran tertulis jelas tindak tanduk bangsa Yahudi, seperti pada surah Al-Isra ayat 4-5. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ayat tersebut diturunkan di Mekah jauh sebelum kaum muslimin mempunyai kekuatan di Madinah. Setelah ayat tersebut turun, bangsa Yahudi melakukan kerusakan untuk pertama kalinya. Tanpa waktu lama, kehancuran pun menimpa mereka lewat perjuangan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 2, Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan pandangan. Penggusuran dan kehancuran pertama kali mengakibatkan koloni-koloni bangsa Yahudi tersebar ke penjuru negeri. Kemudian janji Allah pada bangsa Yahudi yang kedua, tak terbantahkan bahwa bangsa Yahudi kembali mengulangi kesombongan serta kerusakan, bahkan lebih besar. Sebagaimana firman Allah, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran surat Al-Isra ayat 6. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan pada bangsa Yahudi untuk mengalahkan pengusirnya. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hati mereka dengan kembali menduduki negeri-negeri Syam dan Palestina. Mereka juga mengalahkan pengaruh kaum muslimin di wilayah tersebut. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan janji kedua kepada Yahudi setelah kehancuran pertama mereka. Hal ini terbukti lewat melesatnya ekonomi pun politik bangsa Yahudi Israel. Imigran Yahudi mengalir deras dari segala penjuru negeri ke bumi Palestina, dan kaum muslimin tak dapat mencegahnya. Tingkatan ekonomi serta militer barat juga hampir semuanya berdiri di belakang Yahudi. Itulah mengapa kesombongan Yahudi semakin menjadi sampai detik ini. Sejarah mencatatkan lembaran hitam kaum muslimin akibat ulah bangsa Yahudi. Namun masih ada 1 lagi janji Allah subhanahu wa ta'ala, yakni kehancuran Yahudi. Kemudian janji Allah pada bangsa Yahudi yang ketiga, derita masyarakat Palestina akan penjajahan Israel membuat sedih muslim dunia. Padahal sesungguhnya kekejian yang Israel lakukan hanya akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah sebagaimana janji Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Dari ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala telah memastikan kelenyapan bangsa Yahudi dari muka bumi.
Maha suci Allah yang telah memberitahu kepada kaum muslimin akan kembali memasuki Masjidil Aqsa, sebagaimana pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan bumi Palestina. Dalam kitab Taurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yakni Palestina. Di sana bahkan mereka akan mendirikan pemerintahan. Namun kemudian mereka membuat kerusakan besar hingga menyebabkan Allah menjatuhkan hukuman. Allah mengirimkan hamba-hambanya yang tangguh. Setelah kerajaan Yahudi binasa, mereka diusir dan dicerai beraikan. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Kemudian di ayat lain, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit tanpa mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Itulah janji Allah kepada bangsa Yahudi. Semoga ini menjadi pelajaran kepada kita semua sebagai umat muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.